Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Tak dapat dipungkiri, banyak tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul menjadi contoh terbaik dan kebaikan bagi umat Islam. Membiasakan amalia sunnah sejak dini menjadi pondasi mendasar untuk membentuk pribadi muslim yang baik. Selain di sekolah, membiasakan perilaku sunnah juga harus dilakukan di sentra terkecil pendidikan, yaitu di rumah. Nah, apa itu sunnah dan apa pentingnya membangun amalan sunnah sejak dini? Kita saksikan program Jalan-Jalan Islami kali ini dalam episode Amalia Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami, Allah, mengutus engkau Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Shadaqallahul Azim. Menjadi pribadi muslim yang senantiasa berlandaskan sunnah adalah jaminan kecintaan hamba pada sang manusia mulia. Dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perjalanan panjang menapaki sunnah sehingga membangun karakter muslim penuh rahmat senantiasa dipupuk sejak usia belia. Keluarga, sekolah, dan ulama berperan penting menjadi sebagian unsur pencerah dalam menanamkan pondasi sunnah di benak seorang muslim, baik dengan menggali setiap kisah perjalanan Nabi dan memetik hikmah amalan-amalan sunnah di dalamnya, atau memberi contoh kepada anak sehingga sunnah kelak menjadi karakter yang terpatri pada calon-calon generasi muslim ini. Sunnah secara bahasa itu asal katanya dari sanna ya sunnu, artinya jalan itu ya. Jadi secara definisi bahasanya sunnah seperti itu. Namun secara definisi para ulama, sunnah itu adalah ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi sunnah menurut para ulama secara pengertian definisinya secara istilah adalah segala yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan baginda Rasulullah SAW, maupun sifatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi itulah pengertian daripada sunnah. Jadi sunnah adalah apapun yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW itu bisa dikatakan sebagai sunnah. Tentu di dalam kehidupan ini baru bisa dikatakan sunnah dalam pengamalannya harus dibuktikan dengan ilmu hadis, agar tidak ada yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika mengamalkan sunnah kemudian mereka mengamalkannya namun dalilnya tidak kuat. Makanya ketika mengatakan sesuatu itu sebagai sunnah itu harus dibuktikan secara ilmiah dan itu bisa dibuktikan secara ilmu hadis. Amalan sunnah adalah amalan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan ini, yang mana amalan tersebut mencontoh apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada hakikatnya, kaum muslimin di dalam kehidupan ini, semua perbuatannya, kalau dia pengen kehidupannya mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada dua kuncinya. Pertama tentu adalah dia harus mengamalkan Al-Quran, yang kedua adalah dia harus mengamalkan sunnah. Mengamalkan Al-Quran tentu dia harus memahami kandungan-kandungan Al-Quran, sedangkan mengamalkan sunnah tentu dia harus mempelajari bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW, dan artinya apapun yang dia lakukan dari tidur sampai dia tidur lagi, semuanya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi dalam kehidupan ini, para ulama mengatakan ada dua hal atau dua syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tentu ayyakuna mukhlison, harus ikhlas, dan yang kedua ayyakuna sawaba. Ikhlas itu artinya kita melakukan segala sesuatu motivasinya karena Allah. Sedangkan ayyakuna sawaba harus benar. Benar itu tentu caranya harus mengikuti baginda Rasulullah SAW. Jadi amalan sunnah adalah amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beragam amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasul seluruhnya membawa kebaikan dan memiliki jaminan pahala. Bahkan Rasul menjamin syurga bagi setiap hamba yang mendalami sunnah dan mengamalkannya. Baginda Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis tentang keutamaan menjalankan ibadah sunnah. Kata Rasulullah,
kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Rasulullah, setiap umatku yaitu umat Islam, setiap mereka yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diberikan jaminan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk ke dalam surga. Illa may ya'ba, kecuali mereka yang enggak mau, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang nggak mau masuk surga? Rasulullah pun menjawab, iya, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa ya'ba. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah, taat sama perintah Rasulullah, kemudian tingkah laku kita sesuaikan dengan tingkah lakunya Rasulullah, apapun yang kita lakukan, perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita contoh semuanya kepada baginda Rasulullah, kemudian kita taat terhadap apapun yang beliau perintahkan, jaminannya adalah surga. Jadi orang yang melakukan amalan-amalan sunnah di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah mereka akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kata baginda Rasulullah, mereka yang tidak mau taat kepada baginda Rasulullah, tidak mau mencontoh beliau, dan tidak mau mengamalkan sunnah, maka orang itulah yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis tadi, ya'ba, artinya mereka nggak mau masuk surga. Menjadi contoh terbaik bagi umatnya adalah risalah kenabian Rasul yang digariskan Allah kepada baginda Muhammad. Maka, begitu banyak amalan sunnah yang diajarkan tidak hanya menjadi petunjuk, tapi juga tuntunan seorang hamba dalam menjalani kehidupan. Hal inilah yang diwasiatkan Rasul kepada umat Islam untuk senantiasa kembali kepada sunnahnya dan kitabullah Al-Quran. Fi'lun, perbuatan baginda Rasulullah. Maka amalan sunnah yang kedua yang harus dilakukan oleh kita semua tentunya dalam kehidupan ini, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, baik itu dalam beribadah, baik itu dalam bermuamalah, maupun dalam berkehidupan, menjalankan kehidupan sehari-hari, maka semuanya harus mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kemudian sifatnya baginda Rasulullah, kita juga harus mencontoh apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bagaimana baginda Rasulullah berbicara, bagaimana baginda Rasulullah melakukan suatu perbuatan, dan bagaimana Rasulullah bersikap dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah yang harus kita lakukan, dan itulah bagian-bagian dari amalan sunnah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sehari-hari. Membangun karakter muslim dengan sunnah juga diajarkan sejak dini, seperti di Sekolah Alam Bangka Belitung ini. Beragam amalan sunnah yang diajarkan Nabi kepada umatnya menjadi rangkaian pembelajaran sekolah, diantaranya adalah bersuci atau berwudu, mengerjakan beragam sholat sunnah, seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, tahajud, witir, dan sholat sunnah lainnya yang termaktub dalam hadis, sekaligus yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak hanya itu, para siswa juga diajarkan bagaimana seorang muslim mengenal adab dalam berdoa. Jadi amalan pertama mereka dikenalkan cara berwudu dulu. Karena kan mereka diajarkan sebelum sholat harus bersih dulu, suci dulu. Makanya sebelum sholat mereka diajak berwudu, diajarkan cara satu persatu wudunya. Tangan dulu, tangan tuh batasnya mana, mulut tuh batasnya mana, muka batasnya mana gitu. Setelah itu, yang untuk kelas 3 ke atas itu sudah mandiri. Jadi wudunya sudah sendiri. Jadi ketika mereka duluan datangnya berdua, langsung sholatnya berdua. Setelah mereka berwudu, langsung larinya ke kelas masing-masing, melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha, kalau yang kelas TK sampai kelas 1 itu mereka berjamaah secara bersama-sama, suaranya dikeraskan, dijaharkan. Sedangkan untuk kelas 3 ke atas itu sudah masing-masing. Jadi kalau datangnya 2, kalau datangnya 3, kalau datangnya banyak ya serempak semuanya berjamaah. Tapi suaranya sudah mulai sir, karena kan sholat duha itu memang sebenarnya adalah sir, nggak dikeraskan gitu. Terus habis setelah itu mereka di morning activity yang diisi pertama itu mengenalkan kecintaan mereka tentang Rasulullah dulu. Tentang Rasulullah, tentang para sahabat Nabi, para tabi'in,
terus para panglima pembesar-pembesar agama, terus panglima-panglima perang yang umat Islam. Jadi mereka kenal bahwa nantinya diharapkan mereka yang kenalnya tuh pahlawannya tuh bukan pahlawan superhero yang di TV-TV, tapi mereka lebih mengagungkan Rasulullah, para sahabat, Umar, Abu Bakar, serta sahabat-sahabat yang lainnya yang sebenarnya sangat luar biasa. Gitu. Setelah itu, setelah dikenalkan dengan cerita storytelling mengenai Rasulullah, tentang sahabat, tentang para tabi'in, tentang panglima perang Islam gitu, mereka langsung masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu adalah tilawah. Jadi tilawah di sini mereka ngaji. Jadi ngaji dulu sendiri sampai di mana mereka ngajinya. Di rumah kan mereka nanti juga ada ngajinya juga. Jadi di sekolah tinggal mengulangnya saja. Ketika mereka sudah mengulang, nanti mereka akan setoran kepada gurunya, kepada fasilitatornya. Ini fasilitator akan memperbaiki mana yang kurang, mana yang harus ditingkatkan. Jadi kalau untuk sunnah Rasulullah yang diajarkan di sekolah, dia itu termaktub dalam 4 kurikulum yang kita sediakan di sekolah alam sebenarnya, pendidikan alternatif. Yang pertama itu yang tentang kurikulum akhlak. Ini berdasarkan diambil dari Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran di Rasulullah sendiri kan sebagai Al-Qurannya berjalan kan, jadi diambilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kedua adalah kurikulum logika, belajar secara kemudian ternyata segala hal di muka bumi ini adalah tentang penggunaan logika berpikir. Iqra membaca itu kan korelasinya dengan logika. Kemudian kurikulum leadership kepemimpinan. Rasulullah di buku Syekh Antonio kan disebutkan 8 penjuru mata angin tentang kepemimpinan, maka diajarkan di sekolah alam dengan kurikulum leadership. Metodenya menggunakan metode outbound dengan penggunaan pendekatan kealaman. Kemudian keempat adalah kurikulum bisnis. Rasulullah seorang pebisnis, meskipun para sahabat. Jadi diajarkan tentang bisnis. Itu pendekatan-pendekatan sunnah yang kita lakukan di sekolah alam. Dia cinta sama Rasulnya, dia cinta sama Allahnya. Kemudian dia cinta orang-orang yang baik, dia cinta kebenaran, dia cinta kebaikan, tidak melihat siapapun orangnya, tapi dicintai kebenaran dan kebaikan. Dan insya Allah itu akan menjadi hal yang sangat krusial bagi dirinya ketika dia ditempatkan atau berada di tempat yang kemudian ternyata lingkungan tidak mendukung dia, tapi kemudian dia bisa struggle untuk dalam kondisi seperti itu. Itu yang kita memahami kenapa kemudian di sekolah alam kita pengen menelurkan, melahirkan generasi-generasi Islam sebagai khalifah fil ard. Di mana mereka berada, mereka sebagai pemimpin. Pentingnya memiliki pengetahuan sunnah sejak usia dini menjadi pondasi dalam membangun generasi muslim yang hakiki. Sehingga saat dewasa seorang muslim tidak buta dengan beragam amalan sunnah yang telah dicontohkan Rasul. Metode yang diajarkan kepada anak untuk mencerna setiap akhlak Rasulullah salah satunya adalah dengan storytelling atau mengkisahkan sejarah Rasul itu sendiri. Hal inilah yang dilakukan di Sekolah Alam Bangka Belitung dalam membiasakan amalan sunnah bagi anak. Terus untuk mengenai amalan sunnah, karena kan anak-anak ada proses pembelajaran, proses pembiasaan. Jadi dengan proses yang pembiasaan setiap hari disampaikan dengan baik, dijelaskan dengan cerita-cerita, dijelaskan faedahnya seperti apa, keuntungan seperti apa. Jadi antusias anak tuh muncul sendiri nanti. Bahkan yang kita alami setelah kita lakukan metode seperti itu, anak-anak yang negur langsung temannya yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Jadi di sini sudah mulai dengan metode tersebut saling menasehatinya sehidup, ya, baik dalam menegur ketika sholat berjamaah, menegur ketika orang teman-temannya nggak sholat, ketika teman-temannya dalam melakukan adabnya salah. Jadi ada yang menegurnya, yaitu teman sendiri. Jadi fasilitator hanya melihat, memantau, oh ternyata apa yang sudah kita lakukan, metode yang sudah kita lakukan ternyata alhamdulillah sudah dapat dilakukan oleh anak-anak. Jadi kan sebenarnya konsep alam ini dia memahami betul tentang apa yang namanya agent of change and social control gitu ya.
dalam arti iron stock juga kan, persiapan untuk masa depan sebagai generasi Islam di masa depan. Nah, dalam konteks itu anak-anak memang diajarkan tentang proses kesadaran sebenarnya, kecintaan. Dua hal ini sebenarnya menjadi unsur utama di sekolah alam. Kenapa dikatakan unsur utama? Begitu banyak kalau kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang kita biasakan tapi tidak kita tumbuhkan kesadaran kecintaannya, maka kemudian ketika bertemu dengan lingkungan yang lain mereka runtuh, hancur. Tapi ketika mereka diberikan kesadaran, ditumbuhkan kesadaran dan kecintaannya, mereka insya Allah akan struggle, akan lebih kuat. Karena mereka ngambil itu dengan pilihan sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Itu yang kita tumbuhkan dan kita rawat di sekolah alam. Jadi kalau sampai sejauh ini kemudian anak-anak masih kemudian belum bisa bersih, berarti kesadarannya belum kita tumbuhkan dengan sangat baik. Dan itu kita tumbuhkan terus-menerus. Jadi bukan proses pembiasaan masih tetap berjalan, tapi yang paling penting adalah kesadaran dan kecintaannya. Menyadarkan kecintaan kepada Rasul adalah jalan untuk mencintai setiap perilaku dalam beribadah dan bermuamalah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tiada lain untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan semakin menebalkan ketauhidan kita dalam menggapai keimanan yang sesungguhnya. Secara garis besar, Islam membagi ajarannya itu pertama kepada akidah. Artinya kepada ketauhidan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita juga harus mencontoh bagaimana akidahnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara spesifik. Tentu dalam kehidupan ini ketika kita ingin membersihkan, membenarkan akidah kita, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, Islam membagi ajarannya yang kedua adalah ibadah. Maka dalam hal ini ketika kita melakukan suatu ibadah apapun dalam kehidupan ini, semuanya harus melihat bagaimana Rasulullah beribadah. Sebagai contoh misalkan baginda Rasulullah, di samping beliau melakukan amalan-amalan wajib, beliau selalu menambah pahala kualitas dari ibadah wajibnya dengan tambahan amalan-amalan sunnah. Di antaranya misalkan salat duha. Ketika beliau melakukan salat wajib, sebelum melakukan salat wajib, beliau selalu iringi salat wajibnya dengan salat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah, dan itu semua juga termasuk amalan-amalan sunnah. Kemudian ketika malam hari, ketika semua orang tertidur pulas, baginda Rasulullah terbangun untuk melaksanakan salat qiyamul lail, ya. Nah, ini juga termasuk amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam kaitannya dengan beribadah. Kemudian yang selanjutnya, Islam di samping membagi ajarannya kepada akidah, kepada ibadah, yang ketiga yang dilakukan oleh Islam adalah atau ajaran Islam yang ketiga yaitu adalah akhlak. Maka dalam bersikap, dalam melakukan perbuatan secara moral, secara karakter kita juga harus mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagai contoh misalkan baginda Rasulullah ketika beliau bertemu dengan siapapun, baik orangnya kenal maupun tidak, beliau selalu mengucapkan salam. Di samping beliau mengucapkan salam, beliau juga selalu tersenyum kepada siapapun yang beliau temui, baik orang tersebut kenal atau tidak. Karena pernah baginda Rasulullah dalam sebuah hadis beliau mengatakan, tabassamuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, karena beliau memahami benar. Nah, kita sebagai seorang muslim dalam bersikap, dalam melakukan perbuatan apapun, dalam berkarakter, hendaklah karakter kita itu mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kegiatan tahfizul Quran adalah proses pembelajaran lain yang diajarkan di sekolah ini. Selain menjadi mata pelajaran yang tertera di kurikulum sekolah alam, menghafal Al-Quran adalah sunnah Rasul lainnya yang termaktub di banyak riwayat. Tidak hanya menghafal, siswa diharapkan mampu memahami dan mengamalkan setiap untaian ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Amalan sunnah lainnya yang diajarkan pada setiap jam kegiatan belajar adalah mengenal adab makan. Para siswa sekolah dasar di sekolah alam ini juga dituntut membiasakan diri untuk makan sebagaimana tata cara Rasulullah SAW. Makan siang juga mereka diajarkan adab makan snack. Pertama mereka dikumpulkan bareng-bareng. Ketika itu nanti ada yang mimpinnya. Mimpinnya bergantian. Namanya kalau kita nyebutnya ada yang mimpin leader, ada yang nyebutnya khalifah. Kenapa? Biar agar mereka tuh mengenal bahwa mereka tuh sebenarnya pemimpin, gitu. Nah, di sini nanti khalifah yang akan menyiapkan. Oke, teman-teman, kita sebentar lagi akan makan. Tolong siapkan makanannya. Terus jangan lupa berdoa. Jadi yang mimpin doanya nanti adalah khalifah. Jadi khalifah juga nanti yang akan menegur teman-temannya. Kalau seandainya yang makan nggak doanya main-main, terus ada yang doanya nggak sempurna, nanti dibenerin sama khalifahnya. Setelah itu jadi juga dijelaskan bahwa makan itu harus tangan kanan, nggak boleh makan berdiri. Jadi adab-adab seperti itu sudah dijelaskan ketika sebelum makan. Belajar tentang hal-hal yang lain juga sama, math juga sama. Itu lebih ke praktikal. Jadi mengurangi sedikit sekali teorinya, karena ahsannya anak-anak seumuran 7-10 tahun dari TK sampai ke kelas 6 itu metode belajarnya bukan lagi di atas meja, bukan lagi textbook yang harus mereka baca, mereka hafal, enggak. Tapi mereka lebih menganalisa, karena itu yang lebih penting. Kalau hafal, saya yakin semua anak pasti bisa menghafal. Tapi untuk menganalisa belum tentu semua anak. Nah, itu yang pengen kita bangun di sekolah sebenarnya. Dengan proses analisis inilah, siswa mampu memilah dan mengidentifikasi setiap amalan sunnah dengan beragam keutamaannya. Sehingga setiap siswa ini pun mampu untuk istiqomah menjalankannya. Pertama, salat duha. Kedua, mengaji. Tilawah hafalan. Yang lalu makan. Adab makan, baca doa. Makan pakai tangan kanan, tidak boleh berdiri, harus duduk, tidak boleh berbunyi. Yang paling kalau dilakukan di rumah itu salat duha sama setoran hafalan sama tilawah. Soalnya bisa nyetor langsung, terus bisa langsung diperbaiki mahodnya. Membiasakan anak mengenal amalan sunnah menjadi upaya mengeliminasi masa dewasa yang tidak peduli, tidak mengerti, dan jauh dari sunnah Rasul. Kita sebagai seorang muslim harus melakukan beberapa hal agar kita istiqomah dalam sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama yang harus kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolong aku untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulmu. Artinya secara tidak langsung, kalau kita pengen istiqomah dalam sunnah, kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah dalam sunnah, yang kedua, kita harus mengetahui apa pahala, keutamaan, dan janji-janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah. Sebagai contoh misalkan ibadah sholat duha. Kalau seandainya orang tahu pahala sholat duha, insya Allah orang akan termotivasi. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin 4 rakaat bagiku, kata Rasulullah, atau barang siapa yang melakukan 4 rakaat dalam satu harinya ketika pagi hari, Allah jamin rizkinya pada hari itu. Pentingnya membiasakan amalia sunnah sejak dini selain menjadi pondasar dalam membentuk generasi muslim yang baik, hal ini juga sejalan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya, diantaranya adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Demikianlah episode Jalan-Jalan Islami kali ini, semoga memberikan syafaat bagi kita semua. Saya Echa Septiarini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.